Halo teman-teman, jumpa lagi dengan aku, Linda. Kita lanjut ke bab 12b ya. Oke, mari kita mulai. Kudengar suara berkata, "Perhatikan." Ketika kuperhatikan, suatu cahaya muncul dari tanah, tempat di mana kapal itu dikuburkan. Kapal itu muncul kembali ke permukaan tanah dan menjadi sebuah piring yang besar. Kedua binatang mulai berbentuk lain, menjadi besar dan hitam. Sebuah pintu di depan piring itu terbuka, dan oleh seberkas sinar yang kuat, tampak sebuah tangga. Tangga itu turun ke dalam bumi. Dan kudengar suara yang mengatakan, "Ke dalam alam maut." Di udara terasa suasana yang jahat. Aku merasa terhilang dan terlepas. Dan piring itu muncul menjadi suatu kekuatan yang melumpuhkan. Dan aku tidak bisa lari kemanapun juga. Meskipun aku berbentuk dalam roh, aku merasa terperangkap. Seketika itu juga Yesus mengangkatku tinggi-tinggi sehingga aku memandang ke bawah pada penglihatan itu. Tapi sekarang tangga itu berubah jadi eskalator yang bergerak naik turun dari jantung bumi. Ketika aku di samping Yesus, aku merasa aman dan terlindungi. Itu akan keluar dari alam maut. Ku dengar Yesus berbicara. Yesus berkata, "Itu akan terjadi. Ini masih akan terjadi. Tulis supaya semuanya tahu." Dalam penglihatanku, eskalator itu membawa kekuatan-kekuatan setan dan roh-roh jahat ke atas. Kedua binatang itu berdiri, masing-masing di tepi kapal, dan kulihat mereka mulai berubah lagi. Kudengar suara menderu yang keras, suara motor yang bergerak dengan kecepatan tinggi. Kepala-kepala binatang itu jadi besar, dan tangan mereka mulai dipenuhi sinar. Kulihat kedua binatang dan kapal itu seolah-olah ketiganya bekerja sama. Banyak jiwa seolah-olah berjalan dalam tidurnya, berbaris ke dalam salah satu binatang itu. Untuk berjam-jam kuperhatikan pemandangan yang mengerikan itu, sampai akhirnya salah satu binatang itu penuh dengan manusia. Ketika ku dengarkan dari binatang yang pertama terdengar suara menderu seperti sebuah pesawat terbang yang siap tinggal landas. Binatang itu mendapat kekuatan dari kapal. Ketika dia mulai terbang, dia berbentuk seorang laki-laki lagi. Ketika dia terbang, kepalanya seolah-olah penuh sinar. Daripadanya keluar kekuatan-kekuatan yang jahat. Ketika dia lenyap ke dalam angkasa, kepalanya kembali menjadi kapal lagi. Aku masih bisa mendengar suara dari binatang yang pertama. Ketika kuperhatikan, binatang yang kedua telah penuh dengan jiwa-jiwa. Ketika dia penuh, kulihat binatang yang kedua mulai tegak seperti roket. Dia menyusul binatang yang satunya, dan keduanya bergerak perlahan-lahan ke langit yang abu-abu. Binatang yang kedua juga berubah bentuk menjadi seorang laki-laki. Kemudian kudengar berderu mereka ketika mereka pergi dan hilang dari pandangan. Aku ingin tahu apa arti semuanya ini. Kulihat kapal atau piring menempatkan dirinya kembali masuk ke dalam tanah. Bumi menutup lagi sehingga mereka hilang dari pandangan. Ketika penglihatan itu menghilang, kulihat sebuah ruang pengadilan yang besar, dan kupikir tentang pengadilan tahta putih yang besar. Bab 13. Lengan kanan alam maut. Sesudah penglihatan yang pertama, Yesus dan aku pergi ke bagian-bagian yang berbeda di alam maut. Yesus berkata, "Perkara-perkara yang akan kau lihat adalah untuk akhir zaman." Penglihatan lain muncul di depanku. Yesus berkata, "Kita berada di lengan kanan alam maut. Kami mendaki bukit yang tinggi dan kering. Dari atas bukit kupandang ke bawah dan melihat sebuah sungai. Di sana tidak ada lubang api atau setan-setan atau roh-roh jahat. Hanya sungai besar yang mengalir di antara tepi-tepi sungai yang tidak kelihatan. Tepi sungainya tersembunyi di dalam kegelapan.
Yesus dan aku berjalan mendekati sungai itu, dan kulihat sungai itu penuh dengan darah dan api. Ketika kudekati, kulihat banyak jiwa dirantai satu sama lain. Berat rantai itu menyeret mereka hingga di bawah permukaan tautan api. Jiwa-jiwa di alam maut berada di dalam api alam maut. Kulihat juga mereka dalam bentuk kerangka dengan jiwa berupa kabut abu-abu. Apakah ini? Tanyaku pada Tuhan. Ini adalah jiwa-jiwa yang orang-orang yang tidak percaya dan yang tidak beriman. Mereka lebih mencintai kedagingan mereka daripada Allah. Mereka adalah laki-laki yang mencintai laki-laki dan perempuan mencintai perempuan, yang tidak mau bertobat dan tidak mau diselamatkan dari dosa-dosanya. Mereka menikmati kehidupan dosanya dan menolak keselamatanku. Aku berdiri di samping Yesus dan memandang ke lautan api. Tiba-tiba api mulai menderu seperti api pembakaran yang besar, bergerak, dan segala sesuatu yang dilaluinya. Dengan cepat hampir memenuhi seluruh lengan kanan alam maut. Api itu mendekati sampai ke kaki kami, tapi tidak menyentuh kami. Sungai itu membakar segala sesuatu yang dilaluinya. Kuperhatikan wajah Yesus, nampak sedih dan lembut. Dia tetap mengasihi dan menaruh belas kasihan pada jiwa-jiwa yang terhilang itu. Hal itu terlukis di wajahnya. Aku mulai menangis dan berharap bisa meninggalkan tempat penyiksaan ini. Hampir-hampir tidak tertahankan jika diteruskan. Kupandang lagi jiwa-jiwa di dalam api. Mereka merah padam, dan tulang-tulang mereka menjadi hitam dan terbakar. Kudengar jiwa-jiwa mereka menangis dalam penyesalan. Tuhan berkata, inilah siksaan mereka. Rantai demi rantai mereka diikat bersama. Mereka mencintai sesama jenis, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, melakukan sesuatu yang tidak alami. Mereka membawa banyak gadis-gadis muda dan pemuda-pemuda berbuat dosa. Mereka menyebut hal seperti itu cinta, tapi akhirnya adalah dosa dan maut. Aku tahu banyak laki-laki dan perempuan, pemuda-pemuda dan gadis-gadis telah dipaksa di luar kemauan mereka untuk melakukan perbuatan yang tidak sopan begitu. Aku tahu dan tidak akan menimpakan dosa ini pada mereka. Ingat akan hal ini, kata Yesus. Aku tahu segalanya. Orang-orang yang menyebabkan anak-anak muda itu berdosa dan akan mendapat hukuman yang lebih berat. Aku akan mengadili secara adil. Kepada yang berdosa, aku berkata, bertobat dan aku akan mengasihani. Berserulah kepadaku dan aku akan mendengarkan. Berulang kali kupanggil jiwa-jiwa ini untuk bertobat dan datang kepadaku. Akan kuampuni dan kusucikan mereka, dan di dalam namaku mereka bisa dibebaskan. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan aku. Mereka lebih menginginkan nafsu kedagingan daripada kasihnya akan Allah yang hidup. Karena aku kudus, engkau pun harus kudus. Jangan menyentuh hal-hal yang tidak halal, dan aku akan menerimamu, kata Tuhan. Aku merasa sangat muak ketika kupandang jiwa-jiwa di lautan api itu. Kalau saja mereka berbalik kepadaku sebelum segalanya terlambat. Darahku dicurahkan supaya semua orang bisa datang kepadaku. Kuberikan nyawaku sehingga orang-orang yang paling berdosa pun bisa memperoleh hidup. Banyak jiwa lewat di sungai api itu. Mereka ada di atas dan di bawah gelombang api. Tidak ada jalan keluar dari pembakaran dan berenang di lautan api. Kudengar tangisan penyesalan ketika sungai darah itu mengalir melewati kami. Kami berjalan di jalan kecil di samping sungai. Di depan kami seorang perempuan yang besar duduk di atas bukit. Dia mondar-mandir dan bergoyang seperti orang mabuk. Padanya tertulis kata-kata Misteri Babylon. Sekarang aku tahu ibu dari segala kekejian di bumi juga datang dari alam maut. Kekuatan yang jahat dan mengandung kuasa berasal daripadanya. Dan kulihat banyak orang dan bahasa berada di bawahnya. Dia mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk.
Di dalam dirinya ada darah para nabi dan orang-orang kudus, dan semua orang yang telah terbunuh di bumi. Keluar daripadanya dan pisahkan diri, kata Tuhan. Kalau waktunya tiba, dia akan dihancurkan. Kami berjalan melewati perempuan yang jahat dengan tanduk-tanduk di kepalanya itu. Segala sesuatu mulai menjadi gelap. Sekarang Yesus adalah satu-satunya cahaya. Kami berjalan sampai ke lereng lain dari bukit itu. Di kejauhan, di sana dapat kulihat nyala api yang panas di udara. Udara menjadi panas menyesakkan. Kami mengelilingi bukit dan sampai ke sebuah pintu besar yang ada celahnya. Pintu itu dipasang di sisi bukit. Ada rantai besar padanya dan api menyala daripadanya. Pintu digrendel dengan kunci yang besar. Aku ingin tahu apa arti semuanya ini. Oke, sekian dulu untuk hari ini videonya ya. Kita lanjut di video berikutnya. Terima kasih. Tuhan berkati kita semua. Amin. Bye-bye.